Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat, dan selalu berbahagia. Kita bertemu kembali pagi ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini, Sabtu 6 November 2021, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi baru tentang teks anekdot. Sebelum Ibu memaparkan lebih jauh tentang materi ini, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita hari ini akan selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita dapatkan, yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Ibu akan memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu mengevaluasi makna tersirat yang terdapat di dalam sebuah teks anekdot. Nah, untuk sampai pada tujuan itu, maka langkahnya adalah kalian harus terlebih dahulu memahami konsep atau pengertian dari teks anekdot itu sendiri. Untuk memahami itu, maka silahkan kalian berliterasi terlebih dahulu ya, dengan modul materi video yang Ibu share di grup WA ini. Silahkan Ibu beri waktu sebelum Ibu memaparkan, yaitu tentang teks anekdot. Kalian bisa berliterasi dahulu selama 15 menit. Nah, nanti hasil literasi itu bisa kalian tuliskan dalam jurnal membaca. Baiklah anak-anak, Ibu akan memulai pemaparan tentang konsep atau pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik. Kenapa menarik? Karena di dalamnya terdapat unsur kelucuan dan juga mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting. Ya. Bisa orang penting itu tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang terkenal. Dan cerita itu diangkat dari kejadian yang sebenarnya, kejadian nyata, yang dikemas sedemikian rupa menjadi cerita yang lucu, ya, menarik, untuk menambahkan kemenarikan dari cerita itu, maka ada unsur rekaan atau unsur fiksinya. Tidak seutuhnya dari cerita nyata. Jadi ditambah dengan bagian unsur fiksi atau rekaan supaya menjadi lebih menarik. Nah, seringkali pada bagian partisipan atau pelaku cerita, kemudian tempat kejadian, dan waktu peristiwa yang ada dalam teks anekdot itu merupakan bagian yang dibuat menjadi rekaan atau fiksi. Nah, supaya pembatasan kita mengenai pengertian atau konsep teks anekdot ini jelas, maka kita harus bisa mengambil batasan dari pengertian teks anekdot itu ya. Teks anekdot itu pada dasarnya sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran ya, terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan unsur humor.
Ya, tujuannya untuk humor ya, menghibur. Kemudian isi pokok dari teks anekdot adalah sindiran tadi. Sindiran ya, pada suatu hal atau pada seseorang. Menyindir tentang suatu hal atau sesuatu yang ada pada seseorang ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dari teks anekdot itu untuk hiburan atau intermezzo ya, dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal ya. Kemudian seperti halnya dengan teks-teks yang kita pelajari terdahulu, teks anekdot juga memiliki struktur pembentuk atau yang membangunnya. Ada 5 strukturnya. Yang pertama, struktur abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu bagian pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Jadi, abstraksi itu adalah pendahuluan, pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan bagian orientasi. Bagian orientasi mengarah pada terjadinya suatu krisis. Sebelum ada krisis, sebelum mencapai konflik atau peristiwa utamanya, maka bagian ini dinamakan dengan bagian orientasi. Nah, kalau sudah bagian orientasi, maka mencapailah cerita pada komplikasinya atau bagian krisis, yaitu inti peristiwa suatu anekdot. Bagian krisis itulah yang terdapat adanya kekonyolan, kelucuan, yang paling mengesankan, yang menggelitik dan mengundang tawa. Itu ada pada bagian krisis. Kemudian yang keempat, reaksi. Bagian ini merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela, mungkin menertawakan, atau reaksi bagaimana ya. Kemudian yang kelima, untuk terakhir, yaitu koda. Itu merupakan bagian penutup, bisa berupa simpulan, atau pada bagian ini menandakan berakhirnya cerita. Bisa berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagian koda ini hanya bagian yang sifatnya opsional, ya. Boleh ada, boleh tidak, ditandai dengan kata-kata misalnya itulah, seperti itulah, akhirnya, demikianlah, dan sebagainya. Jadi sifatnya untuk bagian struktur terakhir koda ini adalah opsional. Next, kita lanjut. Mengenai kebahasaan teks anekdot. Nah, teks anekdot juga dibangun dengan unsur kebahasaan di dalamnya. Apa ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot? Yang pertama, di dalam teks anekdot tersebut menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Banyak menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, karena cerita. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Bertanya tapi tidak dijawab. Itu namanya pertanyaan retoris. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan temporal, hubungan waktu, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, unsur kebahasaan keempat, yaitu menggunakan kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Itu kata kerja melakukan aksi atau tindakan, ya, yaitu kata kerja aktif. Kita sebut dalam kata kerja aktif, yaitu cirinya menggunakan awalan me dan juga awalan ber. Contohnya,
menulis, membaca, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Kemudian unsur yang kelima, di dalam teks anekdot juga menggunakan kalimat perintah atau disebut dengan kalimat imperatif. Tujuannya itu adalah menyuruh, bisa ya, meminta, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, di dalam teks anekdot juga terdapat unsur kebahasaan berupa kalimat seru. Kalimat seru ya. Nah, khususnya untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, ada juga cerita anekdot bentuknya dialog, ya, seperti teks drama singkat. Nah, menggunakan kalimat langsung yang sangat dominan tentunya ya, karena di situ bersifat langsung. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan juga kalimat langsung. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lihat unsur kebahasaan di dalam tabel ini. Ada contoh kalimatnya. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, misalnya ya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ini sudah berlalu, menyatakan sudah berlalu ya. Kemudian yang kedua, kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban tadi ya, contohnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Ada kata akhirnya, itu menyatakan hubungan waktu akhir. Kemudian penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Saksi menatap, nah aksinya melakukan menatap, kemudian juga mendengar. Nah itu kata kerja aksi yang dilakukan oleh partisipan. Kemudian penggunaan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah di sini dalam bentuk, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Memerintah juga sih, tapi dengan kata yang halus, yaitu tolong jawab pertanyaan jaksa. Ini bentuknya adalah kalimat perintah. Kemudian penggunaan kalimat seru. Oh maaf. Contohnya di sini ya. Dan sebagainya. Kemudian, nah ini yang paling penting dalam pembahasan kita. Nanti pada akhirnya kalian harus mampu menentukan makna tersirat yang terkandung di dalam sebuah teks anekdot. Bagaimana caranya untuk menemukannya? Yaitu ada 2 langkah. Yang pertama, untuk menemukan makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot, kalian harus mendata pokok-pokok isi anekdotnya, didata. Pokok-pokok yang terdapat di dalam teks anekdot itu apa saja? Mulai dari awal cerita hingga akhir cerita didata. Maka akan ditemukan bagian unsur tersiratnya. Yang kedua, setelah mendata pokok-pokok isi anekdot, kalian bisa mengidentifikasi penyebab kelucuan yang menjadi unsur utama anekdot itu. Karena apa? Penyebabnya, kenapa jadi lucu? Kenapa kelucuan itu ada? Kenapa muncul kelucuan itu dalam cerita? Nah, itu dicari penyebabnya. Diidentifikasi. Penyebab-penyebab dari kelucuannya itu apa. Nah, maka akan menemukan makna tersirat yang terkandung di dalam teks anekdot. Bila sindiran terhadap seorang pejabat, terhadap orang terkenal tertentu, atau sindiran terhadap hal-hal tertentu, peristiwa tertentu, maka kita identifikasi, mendata pokok-pokok isinya, kemudian mengidentifikasi kenapa ada bagian sindiran yang
lucu tadi dalam teks anekdot itu, penyebabnya apa, maka disitulah akan kita temukan unsur tersiratnya. Nah, Ibu rasa itu saja yang dapat Ibu paparkan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam materi teks anekdot berikutnya. Berikutnya kalian akan Ibu berikan tugas untuk mendiskusikan lebih lanjut materi teks anekdot ini dalam bentuk diskusi kelompok. Yang kelompoknya Ibu bagikan di dalam grup WA ini ya anak-anak. Nah, jangan lupa tadi ya Ibu pesan isi absensi. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang belum dipahami, silahkan ditulis di grup ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini memperjelas kalian tentang bagaimana teks anekdot dan bagaimana aspek tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot. Nah, contoh-contohnya juga Ibu bagikan di dalam materi yang Ibu bagikan, ringkasannya maupun dalam bentuk modul ya. Kalian bisa lebih mendalaminya, memahaminya lebih lanjut. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran Ibu berikutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.